Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Girona menang 2-1 atas Bilbao. Laga Girona versus Bilbao berlangsung di Montilivi. Babak pertama, skor imbang 0-0 masih menghiasi pertandingan. Memasuki menit ke-67, tuan rumah membuka keunggulan lewat aksi David Lopez. Ivan Martin menggandakan keunggulan di menit ke-75. Tim tamu memperkecil kedudukan di menit ke-78 lewat aksi Gorka Kuruzeta. Dengan hasil ini, Bilbao masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 21 poin, sedangkan Girona berada di peringkat ke-12 dengan raihan 13 poin. Udinese versus Lecce, kedua tim berbagi angka. Laga Udinese versus Lecce berlangsung di Friuli. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-33 lewat aksi Lorenzo Colombo. Udinese baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-68 lewat aksi Bento Bentukal. Skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Udinese masih berada di peringkat ke-7 dengan raihan 23 poin, sedangkan Lecce berada di peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin. Mönchengladbach versus Stuttgart, tuan rumah berhasil amankan 3 poin. Laga Mönchengladbach versus Stuttgart berlangsung di Borussia Park. Jonas Hofmann membuka keunggulan tim tuan rumah di menit keempat. Markus Thuram mengadakan keunggulan tuan rumah di menit ke-25. Stuttgart memperkecil kedudukan di menit ke-35 lewat aksi Thiago Thomas. Patrick Herrmann memantapkan kemenangan Mönchengladbach di penghujung laga. Skor 3-1 untuk kemenangan tim tuan rumah menghiasi pertandingan, dan dengan hasil ini Mönchengladbach naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 19 poin, sedangkan Stuttgart tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 11 poin. PSSI masih cari kandang timnas Indonesia buat Piala AFF. Sedianya timnas Indonesia akan berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat gelaran AFF Desember mendatang. Tetapi stadion berkapasitas 75.000 penonton itu tak bisa digunakan lantaran pemugaran dan sterilisasi untuk Piala Dunia U20 2023. Setidaknya ada Stadion Pakansari yang disebut-sebut bakal menjadi opsi. Selain itu ada juga dorongan untuk menggunakan Jakarta International Stadium. Selain JIS dan Pakansari, muncul juga Stadion Batakan di Balikpapan sebagai opsi. Kandang dari Persiba Balikpapan itu dinilai layak karena punya kualitas yang lumayan dan bisa dipilih sebagai alternatif laga timnas di luar Pulau Jawa. Timnas Indonesia TC di Bali 28 November untuk persiapan AFF. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali untuk persiapan Piala AFF 2022. PSSI mengungkapkan kegiatan ini akan dimulai 28 November. Ya, rencananya dalam rangka persiapan AFF akan di Bali TC-nya. Rencana Sinteyong 28 November, mohon maaf kalau salah, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan. Tapi ada kemungkinan Sinteyong tak bisa memimpin TC sejak awal, sebab pelatih asal Korea itu punya tugas memimpin TC Timnas U20 di Eropa. FIFA minta peserta Piala Dunia 2022 fokus ke isu sepak bola saja. FIFA meminta 32 negara peserta Piala Dunia 2022 Qatar untuk tidak terlibat dalam isu di luar lapangan dan menjadi polisi moral. Mereka diharapkan fokus saja ke urusan sepak bola. Hal itu tertuang dalam surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino dan Sekjen FIFA Fatma Samora yang dikirim ke masing-masing negara peserta. Salinan lengkap surat tersebut berhasil didapat oleh Sky News. Isu kemanusiaan memang mengemuka sejak penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Selain itu, ada kekhawatiran tentang jerat pidana untuk pasangan sesama jenis yang hadir menonton di sana.
Juventus cari tahu penyebab badai cedera di dalam skuad. Musim ini Juventus tak pernah bisa menurunkan skuad terbaik sejak awal. Para pemain silih berganti mengalami cedera, membuat opsi pelatih Massimiliano Allegri menjadi terbatas. Dirangkum Football Italia, kondisi ini membuat direksi Juventus mengambil sikap mereka akan mengecek segala hal yang berkaitan dengan kondisi pemain saat jeda Piala Dunia 2022. Mulai dari lapangan, di kontinasa hingga menu makanan para pemain akan dicek. Tak cuma itu, mereka yang dianggap bertanggung jawab juga akan diperiksa, salah satunya pelatih fisik Simone Folletti. Memphis Depay tepis rumor kurang ajar. Depay mengalami cedera otot saat membela Belanda di UEFA Nations League pada akhir September lalu. Media Spanyol AS mengklaim Depay akan butuh paling lama 5 pekan sebelum bisa comeback. Akan tetapi faktanya Depay belum juga merumput sampai 6 pekan setelah kejadian itu. AS kemudian menyebut bahwa ada beberapa figur Barcelona yang yakin tertundanya comeback Memphis Depay karena kemauan si pemain sendiri. Depay diklaim ingin menjaga fisiknya agar bisa bermain di Piala Dunia dalam kondisi prima. Memphis Depay tidak terima profesionalismenya diragukan. Depay dengan tegas membantah tuduhan miring itu. By Barcelona, Lionel Messi bakal perpanjang kontrak di PSG. Buyar sudah harapan Barcelona untuk memulangkan Lionel Messi. Penyerang asal Argentina itu dilaporkan akan menekan kontrak baru di PSG dalam waktu dekat ini. Messi saat ini lebih berpeluang bertahan di PSG karena ia merasa happy. Ia cocok dengan metode kepelatihan Christophe Galtier. Selain itu, ia juga senang dengan proyek yang sedang dikerjakan PSG. Itulah mengapa Messi saat ini mempertimbangkan dengan serius opsi bertahan di raksasa Prancis tersebut. Liga Spanyol lebih kangen Lionel Messi daripada Cristiano Ronaldo. Kepergian Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dari Liga Spanyol kembali menjadi materi yang dibahas Presiden La Liga, Javier Tebas baru-baru ini. Menurut Javier Tebas, tanpa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sekalipun, Liga Spanyol masih berada di jajaran teratas kompetisi top Eropa. Kendati begitu, dia menganggap La Liga tetap merindukan kehadiran dua superstar sepak bola modern tersebut. Khusus kepergian Messi, Tebas memberi porsi sorotan lebih karena transfernya yang kontroversial ke PSG. Tebas menyayangkan kepergian Messi ke PSG karena daya tarik Liga Prancis dianggapnya jauh lebih lemah daripada Liga Spanyol. Manchester City kecam aksi rasialisme terhadap Rico Lewis di Liga Champions. Manchester City mengecam aksi rasialisme yang dilakukan terhadap penggawanya yakni Rico Lewis di pertandingan Liga Champions 2022-2023. Pada laga yang dimenangi The Citizen 3-1 atas Sevilla itu, Rico Lewis sempat menerima tindakan rasialisme dari penonton. Melalui pernyataan resminya, Manchester City secara tegas menentang seluruh tindakan rasialisme. Pihak klub juga telah menawarkan bantuan terhadap Rico Lewis yang menjadi korban dalam kasus ini. Menurut laporan The Sun, tindakan rasialisme itu dilakukan tepat saat Rico Lewis ditarik keluar pada menit ke-85 akibat cedera. Adapun kini dua pelaku yang diduga melancarkan aksi rasialisme terhadap Lewis telah diamankan pihak berwajib. Pep Guardiola pastikan Erling Haaland segera merumput lagi. Ada kabar buruk datang bagi tim-tim kontestan Premier League 2022-2023. Striker Manchester City Erling Haaland dipastikan sudah bisa merumput dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang manajer Pep Guardiola yang menyebut sang striker kini sudah berlatih kembali dan kondisinya sangat menggembirakan. Dia sudah berlatih kembali dan ini awalan yang bagus. Kami akan menggelar sesi latihan sekali lagi dan kita lihat bagaimana kondisinya, ujar Pep. Kami akan memutuskan apakah ia bermain atau tidak hari ini. Kami akan mempertimbangkan opininya dan juga opini dari dokter. Lalu apakah ia bermain 90 menit atau kurang, kita lihat nanti, ia menambahkan. Liverpool berencana depak 3 pemain sekaligus pada Januari 2023 nanti.
Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan akan melego 3 pemainnya sekaligus demi mengumpulkan dana untuk membeli amunisi baru. Mereka adalah Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Nat Phillips. Ketiga pemain itu bukan pemain utama di skuad Liverpool dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Khusus untuk Keita, ia tak banyak bermain karena sering cedera. Skuad Liverpool masih cukup kuat. Kedalaman tim mereka juga bisa dibilang cukup bagus. Akan tetapi beberapa pemain mereka mulai menua, khususnya lini tengah. Virgil van Dijk ajak bintang Manchester City Kevin De Bruyne main bareng di Liverpool. Virgil van Dijk menyebut bintang Manchester City Kevin De Bruyne sebagai pemain yang dia suka untuk bermain bersama di Liverpool. Kedua pemain tersebut mungkin menjadi rival di lapangan, tetapi itu tidak menghalangi Van Dijk untuk memuji De Bruyne. Dia tidak ragu untuk menyatakan bahwa pemain Manchester City itu adalah seorang gelandang yang lengkap dan menyukai dia ada di Liverpool untuk membantu The Reds mencapai lebih banyak kesuksesan. Seseorang yang belum pernah bermain dengan saya sebelumnya tetapi akan saya cintai di Liverpool adalah Kevin De Bruyne. Dia luar biasa. Dan jika dia bermain di Liverpool, kami akan melangkah lebih jauh dari apa yang telah kami lakukan, ujar Van Dijk. Chelsea versus Arsenal jadi ajang reuni, Potter tetap minta Aubameyang cetak gol ke mantan klub. Chelsea dan Arsenal bakal saling sikut di Stamford Bridge pada Minggu 6 November. Pelatih Chelsea Graham Potter meminta Pierre-Emerick Aubameyang tetap mencetak gol meski menghadapi Arsenal sebagai mantan klubnya saat kedua tim bertemu di Liga Inggris 2022-2023. Masa lalu adalah masa lalu sejauh yang kami ketahui, jadi kami hanya menantikan pertandingan dan mencoba bermain dengan baik, ujar Graham Potter. Saya pikir dia menantikan pertandingan itu dan dia bersemangat untuk itu. Dia cukup normal dari apa yang saya lihat. Lanjutnya. Bermasalah, Fernandes beber alasan Garnacho tak mendapatkan bermain di Manchester United. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan Alejandro Garnacho tak mendapatkan bermain di tim MU karena ada masalah dengan sikapnya plus memang kurang bagus saat latihan. Akan tetapi untungnya Garnacho sadar bahwa sikapnya memang tak cukup baik. Ia lantas berbenah dan mendapat hasil positif. Dalam kesempatan lain, Bruno Fernandes mengatakan lebih gamblang jika sang winger tak bekerja cukup keras di sesi latihan dan juga mentalnya masih belum siap 100% untuk bersaing dengan pemain senior. Usai gantung sepatu, Pique kini incar kursi Presiden Barcelona. Gerard Pique dikabarkan tak akan pergi jauh dari Barcelona usai gantung sepatu karena ia diklaim mengincar kursi presiden klub. Hal tersebut diungkapkan oleh pandit sepak bola Spanyol Guillem Balagu. Sekarang ia mungkin akan pergi ke Amerika Serikat untuk mengatur pikiran dan hidupnya dan mempersiapkan diri untuk kembali sebagai presiden klub, klaim Balagu. Gerard Pique sendiri memang mengakui bahwa ia memang tertarik untuk jadi presiden Barcelona. Hal tersebut diungkapkannya tak lama setelah Josep Maria Bartomeu cabut dari Camp Nou. Napoli dominan, AC Milan disebut sebagai favorit kedua juara Liga Italia 2022-2023. AC Milan disebut sebagai favorit kedua juara Liga Italia 2022-2023 meski Napoli dominan. Hal itu disampaikan oleh legenda sepak bola Italia dan Chelsea, Gianfranco Zola. Bisakah mereka memenangkannya? Saat ini Napoli berada di urutan pertama dalam klasemen. Jadi ya, mereka bisa menjadi calon kuat juara. Tetapi ada Piala Dunia 2022 yang sulit ditebak, kata Zola dilansir dari Tutto Mercato. Kandidat terkuat kedua setelah Partenope menurut Zola adalah AC Milan. Zola mengatakan Rossoneri sejauh ini bermain sangat baik seperti saat meraih Scudetto pada musim 2021-2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!